Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmatnya lah sehingga kita bisa hadir pada acara virtual pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan doa akan saya pimpin langsung. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah bergabung pada forum Google Meet pada siang hari ini dalam acara peserta webinar Senang Berkarya Seru dan Menyenangkan bersama Kombel Karya seri 8 dengan materi penerapan disiplin positif di SDN 161 Karya, dan dengan narasumber yang akan membawakan narasumber yaitu Ibu Fitriani, yang akan membawakan materi yaitu Ibu Fitriani. Sedikit cerita tentang Ibu Fitriani. Ibu Fitriani merupakan salah satu guru di SDN 161 Karya. Ibu Fitriani adalah guru yang mengajar di kelas 1. Baik Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mendengarkan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Fitriani. Saya persilahkan kepada Ibu Fitriani. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan pada hari ini saya akan mencoba berbagi mengenai penerapan disiplin positif di sekolah kami, tepatnya yaitu SDN 161 Karya. Pertama-tama tak lupa saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita berkesempatan hadir dan bertemu di ruang virtual ini. Tak lupa salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baik Bapak Ibu Guru, pertama-tama juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Kombel kami, yaitu Ibu Eka Agustiani yang memberikan kepada kami kesempatan berbagi di ruang virtual ini. Tak lupa juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang bersedia meluangkan waktunya bergabung di ruang virtual kami. Pada kesempatan hari ini, pertama-tama izinkan saya untuk berbagi layar. Tapi bagaimana, apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Baik. Disiplin positif di SDN 161 Karya dengan membangun karakter lingkungan belajar yang positif. Disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Manfaat disiplin positif yang pertama-tama bisa membentuk karakter anak yang sopan, berempati, dan saling menghormati. Kemudian bisa meningkatkan motivasi belajar anak, kemudian memperkuat hubungan guru dan siswa,
dan selanjutnya menciptakan iklim sekolah yang positif. Prinsip dasar disiplin positif antara lain yang pertama saling menghormati, kemudian mengidentifikasi motif di balik perilaku tindakan anak. Akan lebih efektif bagi kita sebagai guru untuk mengubah perilaku anak bila kita mampu mengidentifikasi motif, kemudian mengubah keyakinan anak yang membuat dia melakukan tindakan atau merubah perilaku. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang efektif dan keterampilan memecahkan masalah. Yang keempat, disiplin yang mengajarkan dan bukan bersikap permisif atau menghukum. Yang kelima, fokus pada solusi bukan hukuman. Kemudian yang keenam, memberikan dorongan. Dorongan untuk menunjukkan upaya dan perbaikan, tidak hanya kesuksesan dan membangun harga diri dan pemberdayaan jangka panjang. Contoh-contoh kegiatan penerapan disiplin positif yang dilaksanakan di sekolah kami. Yang pertama itu membuat keyakinan kelas, kemudian memberikan pujian secara spesifik, menggunakan bahasa yang positif, circle time, resolusi konflik, kemudian reward positif. Membuat keyakinan kelas. Ini bagaimana ini salah satu contoh keyakinan kelas yang dibuat di sekolah kami. Di sini ada keyakinan kelas dari kelas Lompengeng dan kelas Latan Ripupu. Kelas Lompengeng ini sendiri adalah kelas 1, kemudian yang ini kelas Latan Ripupu adalah kelas 3. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang dibuat di kelas masing-masing di sekolah kami. Kemudian memberikan pujian spesifik. Dengan memberikan pujian spesifik, seperti memberikan pujian seperti mengatakan anak hebat, anak pintar, anak cerdas, anak rajin, dan lain sebagainya. Maka peserta didik kita akan tersugesti dengan kata-kata pujian yang kita berikan kepada mereka. Kemudian menggunakan bahasa yang positif. Di sini kami membiasakan siswa untuk mendengarkan kata-kata positif. Dan di sini juga merupakan suatu tantangan bagi saya sendiri sebagai guru, bagaimana kita mengubah kata-kata negatif menjadi kata-kata yang positif. Biasanya kan kita sudah terbiasa seperti misalnya anak-anak disuruh jalan, mereka malah berlari. Kita kan biasanya jangan lari, tapi kita mengubah menjadi jalan, silahkan jalan, silahkan masuk. Biasa juga anak-anak kan ribut di kelas, kita biasanya biasanya kan kita mengatakan jangan ribut. Nah, kita akan mengubah kata-kata itu menjadi kata positif seperti diam, silahkan anak-anakku berbicara satu persatu, ya seperti itu. Kemudian circle time. Circle time ini adalah satu kegiatan yang kita laksanakan untuk menggali apa-apa keinginan anak-anak peserta didik kita, apakah ada cerita-cerita yang ingin disampaikan
pada teman-temannya atau pada kita sendiri sebagai gurunya. Ada keluh kesahnya di permainan di circle time ini mereka bisa bercerita dengan leluasa. Kemudian selanjutnya resolusi konflik. Resolusi konflik ini kami laksanakan jika ada anak di antara dua anak yang misalnya mempunyai masalah atau berseteru, sebaiknya kita mencari resolusi atau mencari jalan keluar kenapa anak ini berkonflik, kemudian kita mencari jalan keluarnya dan kami usahakan bahwa masalah itu akan selesai pada saat itu dan tidak akan terbawa lagi sampai ke besoknya atau sampai ke rumah. Diharapkan untuk konflik ini betul-betul selesai pada saat itu juga. Selanjutnya reward positif. Kita akan memberikan beberapa penghargaan kepada anak-anak kita yang positif tanpa mengiming-imingkan hadiah yang misalnya mahal atau mereka hanya melihat dari nilainya. Bisa seperti ini, seperti medali, piagam. Iya. Demikianlah sedikit cerita singkat kami dari SDN 161 Karya mengenai disiplin positif yang diterapkan di sekolah kami. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Ibu. Baiklah. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari Ibu Fitriani. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya, bisa melalui forum chat atau menekan tombol raise hand yang ada di fitur. Ya, Ibu Wandi Samsuryana, boleh? Adakah sekarang itu? Barukah bergabung? Ibu Wandi Samsuryana.
Baik, Bapak Ibu Guru, ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang bertanya, ada satu pertanyaan. Apa perbedaan disiplin positif dan hukuman? Bu Fitriani, silahkan. Ada dua pertanyaan, Ibu. Yang pertama, apa perbedaan disiplin positif dan hukuman? Yang kedua, bagaimana cara guru dapat membangun hubungan positif dengan siswa untuk menerapkan disiplin positif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa perbedaan disiplin positif dengan hukuman. Iya, disiplin positif itu adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Sedangkan hukuman itu memberitahu anak bahwa dia melakukan hal yang buruk. Hukuman tidak memberitahu anak apa yang harus dia lakukan sebagai alternatif yang harus dia lakukan. Hukuman itu sendiri lebih menitiberatkan bahwa anak-anak melakukan kesalahan. Sedangkan di disiplin positif, di situ kita memberikan kesadaran kepada anak bahwa memang mereka melakukan kesalahan, tapi kita di situ juga mencari tahu kenapa anak itu melakukan kesalahan itu, kemudian kita bisa melakukan komunikasi terhadap anak tentang batasan-batasan yang pada kesalahan yang dia perbuat, tanpa langsung membuat anak-anak terasa diancam. Seperti itu kalau menurut saya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi, Bun? Bagaimana cara guru dapat membangun hubungan positif dengan siswa untuk menerapkan disiplin positif? Iya, salah satu cara guru untuk menerapkan disiplin positif itu salah satu caranya kita itu yang pertama kalau di dalam kelas pertama-tama kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Biasanya di situ kita membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswa kita yang ada di dalam kelas. Kita memberikan pertanyaan kepada mereka bahwa apa yang mereka ingin
apa yang mereka ingin buat di dalam kelas, bagaimana peraturan-peraturan yang bisa kita buat, kita sepakati bersama dengan peserta didik kita. Dan saat melakukan membuat keyakinan kelas itu, kita berusaha untuk agar peserta didik kita betul-betul terbuka kepada kita, tanpa memberikan ancaman atau kata-kata yang membuat mereka berasa terancam. Buatlah mereka bercerita sebagaimana apa yang ada di pikiran mereka, apa yang mereka inginkan, dan kita berusaha untuk mendengarkan apa keinginan mereka, dan kita mengarahkan keinginan itu untuk ke perilaku-perilaku yang positif. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih ya. Oke, ada 2 orang yang saya lihat menekan tombol raise hand, yang salah satunya ada Pak Edi Sugandi, bisa? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan ini mengenai tentang fakta yang ada ketika di lingkungan sekolah. Nah, banyak sekali siswa yang melanggar di sekolah. Nah, yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana cara guru menghadapi situasi ketika siswa melanggar aturan tanpa menciptakan rasa takut sedikit pun atau memalukan siswa. Seperti itu. Saya kira cukup. Mohon maaf Pak, bisa diulang? Tadi ada motor yang lewat. Ya, baik. Jadi inti pertanyaannya yaitu bagaimana cara guru menghadapi situasi ketika siswa melanggar aturan tanpa menciptakan rasa takut sedikit pun atau memalukan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak. Ibu Wahyuni. Silahkan Ibu Wahyuni. Hah? Oh, oke. Ibu moderator ingin menjawab pertanyaan dari Edi Sugandi dulu, Pak Edi Sugandi. Tabe, Ibu Fitriani mau menjawab pertanyaan tak? Oh, baik, terima kasih Pak Edi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak seperti apa yang biasa kami lakukan di sekolah kami. Bagaimana caranya melakukan hukuman, menghadapi situasi anak-anak yang melanggar aturan tanpa mempermalukan anak-anak tersebut. Baik, kalau di sekolah kami itu biasanya jika memang anak itu melanggar satu aturan, maka sebaiknya kita melakukan komunikasi dengan anak tersebut dengan berbicara yang bicaranya seperti tadi yang saya bilang, selalu berbicara yang positif tanpa nada-nada ancaman atau nada-nada yang membuat anak atau siswa kita itu tersudutkan. Kemudian kita mencoba menggali mengapa siswa kita tersebut melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian sebaiknya kita melakukan atau memanggil anak itu ke suatu ruangan tanpa dilihat dengan teman-temannya yang lain, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan anak yang melanggar ini empat mata, tanpa dilihat oleh teman-temannya yang lain. Seperti itu Pak, kalau yang biasa saya lakukan di sekolah kami. Bapak Edi Sugandi, bagaimana? Ya, sudah puas dengan jawabannya Ibu? Cukup bagus dan jawabannya bisa saya terima.
Terima kasih atas jawabannya, Bu. Terima kasih kembali, Pak. Baik, masih ada 2 pertanyaan. Oh, ada 3. Yang pertama lagi, apa peran orang tua dalam mendukung penerapan disiplin positif di sekolah? Yang kedua, kendala apa yang Ibu hadapi dalam menerapkan disiplin positif di kelasnya Ibu? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi jika ada peserta didik tidak mau mendengar atau sering melakukan keonaran di kelas? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bisa diulang kembali, Bu Ainun? Pertanyaannya satu-satu. Oke, pertanyaan pertama, apa peran orang tua dalam mendukung penerapan disiplin positif di sekolah? Baik, menurut saya dan memang peran orang tua sangat berperan penting dalam pelaksanaan disiplin positif. Karena anak-anak hanya beberapa jam di sekolah, setelah itu mereka berada di rumah mereka. Dan sangat penting sekali untuk kita berkomunikasi dengan orang tua bagaimana program-program apa yang kita lakukan di sekolah, sehingga mereka bisa memahami dan program yang kita lakukan di sekolah bisa orang tua bisa bantu siswa kita di rumah, misalnya yang kata-kata positif ini kita bisa memberitahukan kepada orang tua bahwa di kelas kita atau di sekolah kita menerapkan pembiasaan kata-kata positif kepada siswa kita, sehingga orang tua di rumah juga bisa melakukan pembiasaan di rumahnya seperti itu. Pertanyaan kedua, kendala apa yang Ibu hadapi dalam menerapkan disiplin positif di kelasnya Ibu? Kendala-kendala yang dihadapi di dalam kelas itu salah satunya yaitu karakter peserta didik kita yang sangat beragam. Di situ kita diharapkan bagaimana caranya kita bagaimana kita menghadapi karakter-karakter yang ada di siswa kita, sehingga tidak menimbulkan yang namanya ketimpangan atau tidak menimbulkan misalnya seperti ada anak yang merasa lebih diperhatikan, ada yang merasa tersisih, seperti itu. Dan karakter peserta didik kita atau siswa kita yang harus diperhatikan, itu salah satu kendalanya dalam membuat disiplin positif di kelas saya. Pertanyaan yang ketiga tadi? Pertanyaan ketiga dari Ibu Wahyuni, bagaimana cara mengatasi jika ada peserta didik tidak mau mendengar atau sering melakukan keonaran di kelas? Iya, biasanya peserta didik kita itu yang sering melakukan keonaran di kelas atau tidak mau mendengar. Kalau menurut pengalaman saya, rata-rata anak seperti ini ada masalah di rumahnya, atau mereka biasanya kurang kasih sayang di rumah atau dari orang tua mereka. Rata-rata saya lihat anak-anak yang seperti itu mereka lebih membutuhkan banyak-banyak perhatian. Mereka mencari perhatian dengan cara mengganggu temannya, membuat onar di kelas. Jadi banyak-banyak kita harus memberikan perhatian kepada anak ini.
Kalau di kelas saya biasanya saya panggil duduk di samping saya agar saya bisa lebih bisa mengontrol karena anak ini berada di dekat kita. Seperti itu. Ibu Wahyuni, jelas kita tadi kita dengar penjelasan dari Ibu Fitri. Baik, masih ada pertanyaan lagi dari Pak Ardi Sanjaya. Bagaimana posisi hukuman dan hadiah dalam penerapan disiplin positif? Sabar ya Pak Ardi. Maikta. Oke, saya ulang pertanyaannya Pak Ardi. Bagaimana posisi hukuman dan hadiah dalam penerapan disiplin positif? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana posisi hukuman dan hadiah dalam penerapan disiplin positif? Positif. Ya, kalau selama ini kalau di kelas saya selama penerapan disiplin positif ini hukuman itu lebih ke hukuman yang diberikan kepada peserta didik kita itu biasanya saya melakukan itu tapi mereka tidak berasa dihukum seperti itu. Biasanya saya mengalihkan hukuman-hukuman itu ke kegiatan-kegiatan yang lebih positif tanpa mereka terbebani bahwa mereka melakukan kesalahan sehingga mereka harus diberikan hukuman seperti hukuman-hukuman angkat kakinya, menjewer telinganya seperti itu. Kita akan lebih memberikan hukuman-hukuman yang lebih positif untuk mendisiplinkan siswa kita. Kemudian untuk hadiah, untuk hadiah itu jarang. Kalau untuk saya itu sendiri di kelas, saya jarang-jarang memberikan hadiah. Lebih banyak saya memberikan yang tadi seperti memberikan anak hebat, memberikan kata-kata yang memotivasi mereka. Anak hebat, anak pintar, anak soleh, anak soleha, seperti itu Pak. Kalau penerapannya di kelas saya. Bagaimana Bapak Ardi Sanjaya, sudah jelas jawaban dari Ibu Fitri? Terima kasih Bu. Apa masih ada yang ingin bertanya? Terima kasih Pak Ardi. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya atau memberi saran untuk kami?
Ibu Wahyuni, silahkan Ibu. Ibu Wahyuni. Oke, baik, kita beralih ke Pak Edi Sugandi, silahkan Bapak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan untuk yang kedua kalinya. Adapun yang ingin saya tanyakan, yaitu sebagai seorang guru, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa penerapan disiplin positif yang ada di sekolah kita sudah berjalan dengan baik atau belum? Terima kasih. Ya, pertanyaannya Pak Edi tadi, sebagai seorang guru, bagaimanakah kita mengetahui penerapan disiplin positif di kelas atau di sekolah kita sudah baik? Seperti itu ya Pak? Siap, seperti itu. Iya Pak. Silahkan Ibu Fitriani. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa untuk mengetahui apakah disiplin positif di sekolah kita sudah berjalan dengan baik, kita bisa melihat bagaimana perilaku dan karakter peserta didik kita sebelum dan setelah kita menerapkan disiplin positif itu. Apakah memang karakter mereka berubah atau masih seperti itu? Kita bisa melakukan refleksi di kelas kita dengan melihat bagaimana karakter mereka, apakah mereka berubah atau berubah ke lebih baik atau masih seperti sebelumnya, sebelum kita melakukan disiplin positif itu. Seperti itu Pak. Bagaimana Pak Edi? Terima kasih atas jawabannya, Bu. Ya, terima kasih juga untuk Pak Edi. Apa masih ada Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya atau memberi saran? Ada tadi Ibu siapa itu? Ibu Wahyuni. Mana Ibu Wahyuni? Wahyuni kayaknya tadi namanya. Atau mungkin Ibu Wahyuni terlempar. Oh tidak, masih ada. Ibu Wahyuni. Bapak Ibu guru masih ada? Atau yang mana tadi itu Ibu Wahyuni? Oh masih ada. Dari fasilitator Bapak Ibu jangan lupa. Oke. Menunya Bu Eka ini kayaknya. Saya kira pertanyaan Bu. Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Link daftar hadirnya nanti dikirim. Oh ya, sudah dikirim sama Pandi. Bisa diisi Pak. Bapak Ibu bisa mengisi. Sudah dikirim link daftar hadir sama di room chat. Silahkan dibuka masing-masing untuk mendapatkan sertifikat. Oke, dan kembali saya ingatkan kepada Bapak Ibu guru hebat untuk mengikuti acara kombel kami seri 9 besok di jam yang sama, Bapak Ibu.